Pembelajarannya lagi dimulai saat saya melahirkan anak kedua. Perkenalkan, ini namanya Cendekia Putra Qur'ani. Sebagaimana Bestari yang saya cita-citakan menjadi seorang pemimpin, Cendekia saya cita-citakan menjadi seorang ulama. Ketika lahirnya, bisa dikatakan Cendekia lahir tanpa menangis. Cuma teriakan sesekali, lalu nafasnya berat. Tubuhnya juga biru dengan bibir yang menghitam. Tandanya ia kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Akhirnya Cendekia kami larikan ke rumah sakit dan masuk ruang NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Saya tidak boleh ikut mengantar, padahal saya baru sebentar melihat Cendekia yang baru saya lahirkan. Itu memang karena Cendekia langsung ditangani agar ia bisa segera menangis. Saat itu juga saya masih merasa kepayahan pasca persalinan, di mana saya merasa persalinan Cendekia itu lebih berat dibandingkan anak pertama saya. Mungkin karena memang bobot Cendekia itu lebih besar atau lebih berat dibandingkan Bestari. Esoknya saya datang di jam besuk, disambut suami yang memang stay di rumah sakit. Untuk saya yang belum pernah ke ICU, suasana ini menyedihkan. Belum lagi ditambah dengan luka persalinan yang memang masih terasa. Dengan bunyi bip mesin-mesin, bau desinfektan dan antiseptik yang menyengat, saya sedih melihat keluarga-keluarga yang juga terlihat sedih, melihat bayi-bayi di dalam inkubator. Dan Cendekia ada di ruangan ini, di dalam inkubator dengan mesin yang terhubung dengan kabel yang terpasang di tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa Cendekia dalam keadaan kritis. Dia belum bisa bernafas sendiri. Cendekia saat itu terpasang ventilator sebagai alat bantu nafas yang dipasang dari mulut hingga ke paru-parunya. Ventilator ini tersetting 100%. Artinya mesin ini bernafas untuk Cendekia 100%. Ventilator inilah yang memompa paru-parunya. Dokter berharap Cendekia cukup kuat untuk bisa bernafas sendiri hingga settingan ventilator bisa diturunkan sedikit demi sedikit. Saat itu saya lupa rasa sakitnya robekan persalinan, sebab terhalang kabut sedih, khawatir, takut. Namun saya ingat saya harus kuat untuk anak-anak dan suami. Melihat anak yang terbaring dan sedang berjuang untuk kehidupannya, dan suami yang tentu saja terfikir tentang biaya, di mana dalam sehari di ruang NICU dan ventilator akan menghabiskan biaya sampai 5 juta per hari, belum termasuk obat-obatan dan tindakan bila diperlukan. Baru kali itu saya merasa jatuh dan tidak bisa menyelamatkan diri. Cuma Allah tempat meminta, bukan hanya tentang dana, ini lebih ke nyawa, karena hanya Allah pemilik jiwa. Bila ada yang bisa ditukar, mungkin saya akan menukarkan diri saya sendiri. Doa-doa kami langitkan. Alhamdulillah, hari demi hari ada kabar gembira. Settingan ventilator bisa diturunkan sedikit demi sedikit. Meski tetap terasa lama, dia harus mengalami transfusi, harus mengalami beberapa kali sinar biru. Tapi alhamdulillah, dalam seminggu akhirnya kami pulang. Ternyata kesedihan itu belum berakhir di sini. Baru 2 hari di rumah, nafasnya berbunyi. Tanpa pikir panjang, kami membawanya lagi ke rumah sakit. Bagaikan petir di siang hari, belum juga kami mengusap peluh, ternyata hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Cendekia perlu ruang NICU lagi, karena ia perlu ventilator settingan CPAP. Saya seperti tidak percaya, bertanya pada suami apakah ini benar, dan Cendekia perlu NICU lagi. Siapkah saya? Siapkah kita? Dan jawaban suami alhamdulillah selalu bisa menenangkan saya. Akhirnya kami menandatangani lagi semua administrasi dan persetujuan tindakan. Lagi-lagi saya melihat Cendekia saya tinggal bersama bayi-bayi lain diasuh oleh para perawat. Beberapa dari mereka menangis, beberapa dari mereka terlihat tidak baik-baik saja. Mereka berjuang, tapi kami tetap tidak boleh membersamai mereka selain di jam besuk. Akhirnya setiap hari saya hanya bisa menghitung hari dan berdoa, semoga saja hari esok
selalu bisa naik kemampuan bernafas cendekia, sambil mengalihkan perhatian dengan memompa ASI yang dibutuhkan cendekia di rumah sakit. Long story short, selama sepekan cendekia berhasil lepas CPAP dan turun ke ruang perina. Betapa bahagia dan harapan terasa ada di pelupuk mata, bahwa ia bisa segera pulang dan sembuh dari semua penyakitnya. Tersisa 2 hari lagi pemantauan dokter sebelum cendekia diizinkan pulang. Kami ditelepon dokter bahwa cendekia sesak hebat lagi dan dia perlu ventilator lagi. Astagfirullah. Ya Allah, rasanya saya sudah berdoa, tapi mengapa terjadi lagi? Pupus lagi harapan saya untuk menggendong cendekia pulang. Dan semua tindakan diulangi lagi. Pasang ventilator lagi, pasang infus lagi, tes ini itu lagi, tanda tangan administrasi diulangi lagi. Apa yang salah, pikir saya saat itu dalam hati. Tanpa tahu bahwa siklus ini akan berulang selama 2 bulan di rumah sakit ini. Pemasangan ventilator ini akan terjadi berulang sampai 4 kali, di mana siklusnya adalah cendekia berhasil bernafas setelah pemasangan ventilator, berangsur-angsur membaik, dan diturunkan settingan ventilator, lalu berhasil turun ke ruang perina. Hampir saja pulang, di H-1 atau H-2, dia sesak lagi. Ya Allah, saat itu saya seperti dijatuhkan berkali-kali dengan harapan yang tinggi, tapi lalu jatuh lagi. Saat itu ada juga masa di mana saya di rumah sendiri karena anak pertama saya titipkan di orang tua dan suami memilih untuk bekerja. Bukan karena tidak mau menemani. Saya paham dia mengumpulkan semangat untuk mencari uang untuk biaya pengobatan cendekia, mengisi waktunya dengan bekerja dan membuatnya tak berlarut dalam kesedihan. Saat sendirian itu, ada sekali waktu pecah tangis saya menjadi doa yang sungguh sangat mengibah. Sungguh pasrah, baru kali itu saya merasakan pasrah sepasrah-pasrahnya, tapi tetap memohon supaya Allah menyelamatkan nyawanya. Atau bila memang pilihan terbaik Allah adalah kabar terburuk bagi kami, mudahkan perjalanan cendekia, mudahkan perjalanannya bagi kami. Karena saat itu juga dokter menyampaikan kebingungan dengan apa yang terjadi pada cendekia. Dokter katakan cendekia perlu dokter konsulen yang lebih ahli, peralatan yang lebih lengkap, dan rumah sakit yang lebih besar. Cendekia perlu bronkoskopi untuk lihat dengan kamera kecil ke paru-parunya apa yang sebenarnya terjadi dengan paru-parunya. Akhirnya doa kami Allah jawab dengan cendekia rujuk ke RSAB Harapan Kita. Malam itu kami naik ambulan membawa cendekia yang masih memakai ventilator. Perjalanan Bogor-Jakarta kami isi dengan doa, semoga cendekia bisa bertahan dan tidak ada kesulitan sampai di sana. Sesampainya di sana, cendekia ditangani, dipasangkan kembali ventilator rumah sakit dan bronkoskopi. Tegaklah diagnosa bahwa cendekia memiliki laringomalacia, sebuah kondisi di mana katup di tenggorokan yang memisahkan laring dan faring belum terbentuk secara sempurna, hingga ASI yang ia minum lewat oral bisa salah jalur dan masuk ke paru-paru. Itulah yang membuat cendekia selama ini menjadi sesak. Atas diagnosa itu, kami memutuskan untuk membiarkan cendekia minum ASI lewat selang NG tube, yaitu selang sonde yang dimasukkan dari hidung sampai ke lambungnya, hingga bisa mengurangi resiko cendekia aspirasi atau ASI masuk ke paru-parunya lagi. Sekitar sepekan cendekia dirawat di PICU atau Pediatric Intensive Care Unit. Cendekia turun ke ruang perawatan. Saya mulai lelah, walaupun tetap bersyukur, karena di rumah sakit ini orang tua dididik untuk bisa merawat sendiri anak-anak. Saya merasa ini merupakan sebuah pendekatan yang baik, sebab kami tidak lagi melulu bergantung pada perawat dan rumah sakit, dan bisa merawat cendekia sendiri, di mana nanti hal itu akan kami lakukan di rumah.
Kami diajari cara menggunakan selang sonde, mengetahui tanda-tanda vital, dan tanda-tanda darurat. Setelah 2 hari di ruang perawatan, ternyata cendekia sesak hebat lagi di depan mata saya, yang biasanya selama ini saya cuma dapat kabar dari perawat ataupun dokter. Saya lihat sendiri bagaimana tim dokter bekerja untuk menyelamatkan anak saya. Saya panik dan benar-benar takut. Selain juga, saya khawatir kami sudah kehabisan dana. Dana kami habis untuk 2 bulan ini cendekia keluar masuk ICU. Bila cendekia masuk ICU lagi, entah dari mana kami beroleh dananya. Benar saja, cendekia tetap perlu pindah ke ICU lagi. Setelah bronkoskopi, ada kondisi baru yang memberatkan nafas cendekia, stenosis subglotis namanya. Stenosis ini adalah penyempitan saluran bagian bawah trakea di bawah pita suara. Hal ini mungkin terjadi pada orang yang sering terpasang atau lama terpasang ventilator, hingga melukai area subglotis dan terjadi penebalan di sana, menyempitkan jalur nafas, dan di kasus cendekia, stenosis ini menutup sampai 90%. Di kebingungan tentang dana itu, izinkan saya menyampaikan pertolongan Allah kepada kami. Setelah memang kami selama ini selalu ditolong dan dikabulkan doanya oleh Allah lagi dan lagi. Dengan rasa peduli dan kasih sayang, beberapa orang menyarankan kami untuk membuat BPJS. Namun dengan berat hati kami menolak, bukan karena kami tidak ingin dibantu. Namun suami memilih untuk berhati-hati. Dengan keputusan itu, memang beberapa menganggap kami kolot ataupun menyulitkan diri sendiri. Tapi kami tetap bertahan pada pendirian kami dan saya sebagai istri patuh pada suami. Suami ingin menghindarkan diri dari hal yang menurut suami masih diperdebatkan, mohon maaf kehalalannya. Kami tidak mengatakan BPJS itu haram. Kami hanya ingin berhati-hati. Keputusan untuk berhati-hati ini setelah suami berkonsultasi dengan gurunya, dan pertolongan itulah justru dari sini. Kami awalnya tidak menceritakan kepada siapapun perihal masalah cendekia kecuali kepada keluarga. Dan lewat doa-doa yang kami titipkan kepada teman-teman dan guru kami, ternyata para kerabat melakukan penggalangan dana untuk cendekia. Alhamdulillah terkumpul dana yang cukup untuk cendekia, meskipun dalam penggalangan dana ini ada oknum yang melakukan penyalahgunaan data kami atau data cendekia untuk melakukan penipuan. Saya bertambah sedih, tapi saya tidak ada waktu untuk memikirkannya. Alhamdulillah dengan dana yang ada, kami melanjutkan perawatan cendekia di ICU. Saat itu kami benar-benar merasa sangat bersyukur kepada Allah dan tak tahu bagaimana caranya untuk membalas kebaikan setiap orang. Akhirnya kami berjanji semoga kami mampu mendidik cendekia menjadi ulama hingga bisa menjadi wasilah bagi setiap orang yang telah membantu kami. Semoga impian ini Allah kabulkan. Namun keputusan berat harus kami ambil lagi. Dokter menyampaikan bahwa cendekia perlu tracheostomi. Tracheostomi adalah tindakan bedah untuk membuat lubang pada saluran trakea agar dapat dipasangi tabung pernafasan, di mana memang cendekia belum bisa bernafas dengan baik lewat hidung ataupun mulut sebab sumbatan itu. Sumbatan stenosis subglotis. Akhirnya dengan segala risikonya kami menyetujui cendekia untuk operasi tracheostomi karena memang saat itu termasuk tindakan cito, yaitu tindakan untuk menyelamatkan nyawa. Saya sendiri melihat bagaimana cendekia tubuhnya membiru sampai 2 kali karena dia tidak bisa bernafas. Resiko pemasangan tracheostomi itu seperti suara tidak akan keluar sebab nafas tidak sampai menggetarkan pita suara. Kemudian juga jadi sering mengeluarkan lendir dari lubang trakeanya. Kemudian dengan itu dia perlu alat suction setiap beberapa jam, perlu inhalasi juga setiap beberapa jam, rentan terpapar virus ataupun bakteri karena di lubang itu tidak ada filter dan lubang tracheostomi itu tidak boleh kemasukan air.
Selain tidak ada suara yang keluar lewat mulut, justru akan ada suara grok-grok dari lubang tracheostominya. Yang paling membuat sedih adalah memang karena dia tidak akan mengeluarkan suara selama terpasang tracheostomi ini. Kenapa ini Kak? Tadi gue peringatan. Setelah operasi tracheostomi itu, terlihat sekali suami merasa lega, sedangkan saya masih merasa tidak selalu aman. Saya merasa sering takut, tapi saya alihkan rasa takut saya menjadi penjaga untuk tidak mengizinkan diri menjadi lalai. Karena saya tidak tahu apa yang akan selanjutnya terjadi, apa yang Allah takdirkan untuk kami. Setelah selama ini, seperti saya berkali-kali dijatuhkan, namun dibantu lagi. Dijatuhkan lagi namun dibantu lagi. Allah tidak pernah menjauh, Allah tidak pernah jauh. Bahkan sebenarnya musibah juga sebenarnya bisa langsung terjadi pada diri saya. Maka harusnya rasa takut itu selalu ada. Jadilah di sini kami merasa anugerah anak kedua ini adalah sebuah pelajaran yang besar, sebuah penjagaan yang maha dahsyat. Akhirnya saya sadar bahwa selama ini saya telah dilimpahi nikmat yang tiada tara dan kemudahan yang tidak berkesudahan. Bayi kecil ini telah menjadi guru kami, guru yang lebih hebat dari siapapun dalam mengajarkan kami untuk berserah hanya kepada Allah, untuk berpasrah karena pertolongan hanya ada pada Allah. Setelah hampir 3 bulan sejak lahirnya cendekia di rumah sakit, akhirnya kami pulang dan melakukan perawatan di rumah. Setelah itu pun belum selesai pembelajaran kami. Kami dihadapkan pada cendekia yang hampir setiap hari muntah. Muntah itu bisa sampai 3 kali dalam sehari dan itu terjadi setiap hari. Hingga saya mengatakan pada diri saya bahwa muntah itu adalah rutinitas. Setiap 3 jam bangun untuk memberi susu lewat NG tube, termasuk untuk tengah malam. Inhalasi tiap 6 jam, suction tiap beberapa jam, dan beberapa kali dirawat di rumah sakit karena dia memang sakit. Alhamdulillah semua sudah terlewati walaupun kini cendekia masih memerlukan kanul tracheostominya. Here we are and here I am now. Cukup panjang curhat saya tentang cendekia. Saya ingin berbagi sebab dalam pengasuhan nanti pasti melalui kesulitan. Tetap istiqomah dalam setiap langkahnya. Tidak ada yang sulit apalagi bila kita sadar bahwa Allah selalu membersamai. Sejatinya ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Maka let's do our best, let Allah do the rest. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sebagaimanapun cendekia kami jaga, namun penjagaanmu lah yang maha sempurna. Mau sebagaimanapun cendekia kami rawat, perawatanmu lah yang paling baik tak terhingga. 1, 2, 3 kami simak beberapa engkau beri kehidupan dan kesehatan. 1, 2, 3 pula kami simak engkau panggil malaikat-malaikat kecil kami. Saya tuliskan ini bukan karena kondisi cendekia memburuk. Justru cendekia saya lihat sekarang klinisnya bagus dan perlu observasi pasca operasi saja. Dan di rumah sakit ini justru saya temukan semangat bahwa bukan kami seorang yang sedang berjuang, banyak bahkan banyak yang lebih berat. Saya tuliskan ini karena sudah 4 orang malaikat-malaikat kecil ini berpulang. Engkau tuntun mereka menuju dekapanmu, tak perlu menjalani kehidupan dunia yang melenakan lagi penuh cobaan. Pasti ada rasa kehilangan, melihat ibu lain menitikkan air mata saja karena ditinggalkan buah hatinya, saya ikut teriris di dalam. Namun kembali lagi, Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Sudah yang terbaiklah yang terjadi. Seperti mudah dikatakan, semoga juga mudah untuk dijalani. Karena benar, apa yang suami saya katakan, bahwa yang terpanggil adalah yang selamat. Justru kamilah yang harusnya gelisah. Luluskah kami melalui kehidupan dunia dengan nilai yang baik dan diberi hadiah surganya? Satu lagi hikmah yang kami tangkap dari banyaknya hikmah yang harusnya bisa diserap, bahwa kehidupan di dunia ini tidak perlu terlalu erat dikejar. Berjalanlah dalam mencari kehidupan di dunia,
Namun berlarilah untuk kehidupan akhirat. Khawatirkanlah kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jadilah sebaik-baik manusia, kejarlah kehidupan akhirat, maka kau akan dapatkan kehidupan akhirat berbonus kehidupan dunia. Bila sudah menjadi sebaik-baik manusia, pantasnya kehidupan juga dijalani dengan sikap terbaiknya, maka wajar akhirat berbonus dunia. Justru dengan ujian ini, sampai mana ikhtiar kami dengan titipan yang sementara Allah beri. Ingat, hanya sementara, di saat sehatnya ataukah di saat sakitnya. Allah Maha tahu perjalanan yang terbaik. Lakukan saja ikhtiar terbaik kita. Dengan ujian ini, mampukah kami? Apakah kami menjauh atau mendekat kepadamu? Mampukah kami bersabar? Mampukah kami tetap berjuang? Kau tempa kami. Semoga kami berubah menjadi bentuk-bentuk yang lebih indah. Janji kami, bila Engkau berkenan anak-anak berada di pangkuan kami, Bismillah, semoga kami bisa menjadikannya seorang muslim dan manusia paripurna. Bila Engkau panggil pun, Bismillah, semoga kami bisa mengantarnya dengan pakaian terbaik, karena kami akan mengantarkannya